Darah busuk mengalir di sepanjang kulit tebal leher babi hutan bertanduk itu, menetes ke jalan raya yang dipenuhi debu. Babi bertanduk itu memiliki pandangan gila di matanya, dan saat melolong dalam-dalam, ia dengan liar menyerbu Luo Feng lagi dan lagi seperti kilat. Kuku, tanduk, dan ekor, ketiga jenis serangan itu terus datang tanpa henti. Setelah cedera kepalanya, fleksibilitas dalam memutar kepalanya jelas berkurang banyak. Luo Feng mengelak dengan gesit. Dalam ujian pertarungan tempur, dia melawan 7 monster level H pada saat yang sama untuk melatih dirinya sendiri. Meskipun serangan terkonsentrasi dari 7 monster level H sedikit di bawah level babi hutan bertanduk level F, perbedaannya tidak besar. Suara mendesing. Luo Feng tidak mundur. Dengan cara mengelak yang elegan ke samping, tanduk babi hutan bertanduk itu meleset dari tubuh Luo Feng hanya sejauh 3 cm. Namun, 3 cm ini bertindak seperti penghalang, jadi babi hutan bertanduk itu sama sekali tidak bisa menyakiti Luo Feng. Menyerang. Pedang hantu di tangan Luo Feng jatuh. Itu membawa suara menusuk telinga, dan babi hutan bertanduk itu segera melolong marah. Itu menggunakan semua kekuatannya pada keempat kukunya untuk mencoba dan menghindari pedang Luo Feng. Tapi, pedang Luo Feng terlalu cepat, dan hanya suara pedang yang memasuki dagingnya yang terdengar. Serangan lain ke leher. Meski tidak di lokasi yang sama seperti sebelumnya, yang satu ini memotong hingga kedalaman 8 cm. Dengan cedera terakhirnya, otot lehernya tidak bisa mengerahkan 100% kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Lain kali aku menyerang, pertahanan lehernya akan semakin lemah. Tepat ketika Luo Feng menebas leher, dia segera mundur, dengan mudah menghindari serangan balik gila dari babi hutan bertanduk yang marah. Setelah itu, Luo Feng menutup jarak lagi. ROAR gelombang-gelombang ROAR gelombang-gelombang, babi bertanduk itu melolong dengan marah. Terakhir kali, Luo Feng bergoyang selama 3 langkah, menyebabkan ilusi, dan sekali lagi menghindari serangan babi hutan bertanduk itu. Yang mengikuti langkah lincah itu adalah pedang tajam Luo Feng. Petik 2. Uci. Pada awalnya, cukup sulit untuk menebas, tetapi setelah memotong hingga kedalaman 12 cm, hambatannya menurun dengan cepat. Setelah pedang hantu Luo Feng memotong 2/3 dari leher babi hutan bertanduk itu, dia mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat mundur. Darah mengalir seperti air mancur dari luka raksasa itu. Gelombang-gelombang-gelombang terdengar melengking. Seluruh tubuh babi hutan bertanduk itu bergerak-gerak, dan tanpa sadar kukunya menginjak-injak. Aspal jalan raya retak di bawah injakan. Setelah itu, babi hutan yang tidak sadarkan diri itu melompat dan menabrak pagar yang melengkung di sisi jalan raya, menghancurkannya dan jatuh. Suaranya semakin lemah, dan kemudian berhenti. Luo Feng berdiri di samping pagar jalan raya yang rusak, melihat ke bawah ke mayat babi hutan bertanduk yang kepalanya akan jatuh. Darah dengan cepat berhenti mengalir, karena hampir semuanya sudah mengalir keluar. Mungkin setidaknya ada darah senilai barel yang mengalir keluar. Mati. Luo Feng melompat turun dan, dengan menggunakan pedang hantunya, memotong tanduknya. Bagian terpenting dari tubuh babi bertanduk hanya satu tanduk ini. Kelima anggota regu palu api tidak bisa menahan nafas saat mereka menyaksikan dari jauh. Abnormal. Raksasa. Kedua kata ini datang dari mulut Wei Jia bersaudara. Bagaimana kabarnya? Saya membuat rekomendasi yang bagus, bukan, sesumbar Chen Gu. Jika kita mengatakan mereka berlima terkejut sebelumnya, maka sekarang mereka benar-benar terkejut dan terpana. Zhang Keyang, luar biasa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kapten kembar palu, Gao Feng, menatap Luo Feng saat dia memotong klakson. Bagaimana teknik Luo Feng begitu bagus? Babi bertanduk itu berada di atasnya dengan kecepatan murni sedikit, tapi penghindarannya yang berurutan ringan dan mulus. Setiap penghindaran seperti awan atau sungai yang mengalir. Jika dia bisa melakukan teknik ini ratusan ribu kali, maka itu adalah kelas Ruwei. Petik 2. Dia baru 18 tahun, kalau dia sekelas Ruwei. Dia harus dikirim ke dojo, markas dunia untuk menjalani pelatihan khusus. Kakak dari Wei Jia bersaudara, Wei Ti, tidak bisa tidak mengatakannya. Kelas Ruwei adalah penghindaran sempurna dengan menggunakan kekuatan sekecil mungkin untuk menghindari serangan dengan hati-hati. Jenis penghindaran ini sangat sulit, dan petarung biasa hanya bisa melakukannya sekali atau 2 kali.
Namun, jika Anda bisa melakukannya 100 kali atau 1000 kali, maka itu berarti Anda benar-benar kelas Ru Wei. Kami telah mendapatkan permata. Gao Feng tersenyum. Adiknya, Wei Qing, secara mengejutkan mengangguk juga. Setelah beberapa pengasuhan, regu palu api kita akan memiliki anggota lain yang mampu. Aku dan Wei Qing akan mengajarinya, kata Wei Ti. Chen Gu dan Zhang Ke tertawa. Sebagai veteran yang telah berjalan di perbatasan hidup dan mati berkali-kali, hal itu jelas bagi mereka. Beberapa jenius memiliki tingkat kebugaran tubuh yang luar biasa, tetapi ketika mereka benar-benar harus melawan monster, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Karena itu, Chen Gu dan Zhang Ke biasanya memandang rendah apa yang disebut jenius ini. Seorang profesional sejati harus melalui pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan Luo Feng mampu menunjukkan keterampilan seperti itu dalam pertempuran pertamanya. Jelas, dia adalah petarung yang kuat. Kapten, Luo Feng berlari, klakson ini. Kamu membunuhnya, jadi tentu saja tanduk ini milikmu, kata Gao Feng. Luo Feng mengangguk, dan menerimanya. Tidak banyak pada tubuh monster level prajurit yang bernilai uang, karena semua monster level prajurit dapat dibunuh dengan senjata panas. Bahkan seorang pejuang pemula, dengan senapan mesin dan teknik menembak yang baik, dapat dengan mudah membunuh banyak tentara monster level. Jadi monster level yang lebih solid tidak bernilai uang. Jika Anda menjual klakson ini ke dojo, Anda mungkin akan mendapatkan $3.000 dan beberapa poin kontribusi. Jika Anda menjualnya ke aliansi bawah tanah, Anda mungkin bisa mendapatkan 5.000, tertawa Chen Gu. Hanya materi di tubuh yang bernilai uang. Dan materi penting pada monster level komandan, bernilai sejumlah uang. Luo Feng, dengan penampilanmu barusan, kamu hampir tidak lulus, kata kakak dari Wei Jia bersaudara, Wei Ti, sambil cemberut. Saudara Ti. Luo Feng melihat ke atas, tolong bimbing aku, saudara Ti. Dasar-dasarmu bagus, tapi efisiensinya terlalu rendah, kata Wei Ti dengan dingin. Tunggu sebentar dan perhatikan bagaimana aku membunuh monster level F. Apa yang dibunuh Luo Feng adalah monster yang mendekati level F. Setelah mereka pergi, mereka dengan cepat bertemu dengan keluarga kucing peringkat F, monster Ocelot. Ocelot ini memiliki beberapa garis di atasnya dan sekuat banteng. Ia lebih unggul dari babi bertanduk dalam hal kelenturan dan kebuasan sejauh ini. Awasi aku, kata Wei Ti dengan dingin. Suara mendesing. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, dia menyerbu lurus ke arah Ocelot dalam garis lurus. Brother Ti berada di kelas prajurit tingkat lanjut, jadi tingkat kebugaran tubuhnya mirip dengan Ocelot tingkat F ini. Luo Feng memperhatikan dengan cermat. Dia hanya mengamati bahwa Wei Ti tidak mencoba menghindari apapun dan hanya menabrak Ocelot. Tidak, sebenarnya, tepat saat Ocelot hendak menabrak Wei Ti, tubuh Wei Ti bergerak ke samping dan perisainya menabrak Ocelot secara miring. Menabrak pada sudut ini membuat Ocelot kehilangan keseimbangan, menyebabkannya terhuyung-huyung ke samping. Uci, cahaya dingin yang menyeramkan membuat busur di perisai. Itu melintas di tenggorokan Ocelot yang terbuka karena itu terlempar dari keseimbangan. Segera setelah itu, darah segar menyembur keluar seperti air mancur, dan Wei Ti mundur dengan cepat. Dia dengan dingin melihat monster Ocelot yang melolong kesakitan sampai dia perlahan jatuh dan kehilangan nafasnya. Wei Ti memotong ekor Ocelot dan mengeluarkan tendon yang hampir transparan. Dia memasukkannya ke dalam tasnya dan berjalan kembali. Apakah kamu melihat itu? Teknik saya tidak lebih baik dari Anda, dan kekuatan saya tidak melebihi Anda. Namun, saya bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Wei Ti memandang Luo Feng. Luo Feng mengalami shock. Pertempuran barusan selesai dalam sekejap. Namun untuk pertempurannya, dia harus menghindari begitu banyak serangan dan menyerang leher babi hutan bertanduk itu berulang kali. Dia membutuhkan sedikit energi untuk membunuhnya. Dan babi hutan bertanduk itu jelas lebih lemah dari monster Ocelot ini. Pikirkan itu dalam-dalam, Wei Ti tidak menjelaskan apapun dan membiarkan Luo Feng memikirkannya sendiri. Luo Feng sangat terkejut. Kecepatan dan teknik Wei Ti bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun dia menghasilkan hasil yang luar biasa. Cara terbaik untuk membunuh monster adalah dengan mengarahkan ke titik lemahnya. Adik dari Wei Jia bersaudara, Wei Qing, berkata dengan acuh tak acuh, biasanya untuk mamalia, titik lemah mereka adalah mata, tenggorokan, dan mulut.
Satu tingkat di bawah itu akan menjadi perut lembut mereka, satu tingkat di bawah itu adalah leher yang kamu tebas. Petik 2. Luo Feng mengangguk, dia tahu ini. Tapi monster itu bergerak sangat cepat, jadi sulit menusuk mata mereka. Dan untuk babi hutan bertanduk dan ocelot yang selalu menundukkan kepala terlalu banyak, memukul tenggorokan juga sulit. Bahkan perutnya sulit dipukul, jadi menyerang leher adalah cara yang paling sederhana. Tidak akan banyak peluang untuk menyerang titik lemah monster itu. Monster itu tidak bodoh, mereka akan melindungi titik lemah mereka dengan benar. Namun, jika tidak ada peluang, maka kamu bisa membuatnya. Misalnya, saudara laki-laki saya menabrak ocelot pada suatu sudut dengan perisainya, menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Ini membuat ocelot membuka tenggorokannya selama sepersekian detik. Dia menggunakan pedang untuk memotongnya dari bawah perisainya dan masuk ke tenggorokan, yang membunuh ocelot dalam sekejap. Wei Qing berkata dengan dingin, ini adalah serangan terakhir yang dilakukan kakakku, dan itu dari bagian bawah perisainya, jadi monster itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ingat, pelajari bagaimana menggunakan kekuatanmu, kata Wei Qing, kamu harus menggunakannya secara efisien dan bersih. Teknik Anda bagus, tetapi Anda tidak perlu memflash teknik Anda setiap saat untuk membunuh monster itu. Selalu bergerak menuju cara paling efisien untuk membunuh monster. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Wei Qing tersenyum langka. Ayo pergi, Gao Feng tertawa sambil melambai. Pasukan palu api jelas ingin Luo Feng menjadi anggota yang cakap di masa depan, jadi mereka melatihnya dengan serius. Di jalan, Wei Qing dan Wei Ti bergantian melawan monster yang muncul, dan terkadang membiarkan Luo Feng menangani mereka juga. Mereka mengajarinya dengan kata-kata dan teknik, dan membiarkan Luo Feng mendapatkan pengalaman nyata. Tingkat peningkatan Luo Feng juga sama mencengangkan. Bahkan Panglima Perang level Gao Feng bertarung beberapa kali, membimbing Luo Feng dalam prosesnya. Luo Feng tahu, bahwa Anda harus membuat setiap serangan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuh monster. Dan ketika dia melawan babi hutan bertanduk sebelumnya, Dotges indahnya, pada kenyataannya, tidak berguna. Serangan Luo Feng perlahan menjadi lebih tajam, langsung, dan efektif. 3 hari kemudian, fajar, di jalan lingkar kota yang rusak, 6 anggota regu palu api sedang bergerak maju. Ada 2 singa mastif tingkat F, Luo Feng, pergilah, perintah Kapten Gao Feng. Ya, Kapten. Luo Feng tertawa dan menyeringai, dan menuju singa mastif dengan kecepatan rata-rata. HOWL gelombang-gelombang, HOWL gelombang-gelombang, singa mastif meraung pada Luo Feng yang masuk dengan kegilaan haus darah di mata mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan manusia di depan mereka, tetapi ketika mereka benar-benar dekat satu sama lain Luo Feng tersenyum lebar di wajahnya. Suara mendesing. Kecepatannya bertambah cepat. Kedua rambut monster singa mastif semuanya berdiri. Luo Feng menutup jarak dalam sekejap. 4 langkah abnormal yang dia lakukan adalah teknik 9 Stage Thunderblade, Flowing Light. Dia memancing cakar singa mastif, dan dengan memutar tubuhnya, secara akurat menghindari cakar mereka. Saat tubuh mereka bergerak melintasi satu sama lain, bila hantu itu menebas dengan kejam dalam sekejap. PU. Disayat tepat di tenggorokan. Luo Feng menyerbu ke depan dan menoleh ke arah monster singa mastif lainnya. HOWL gelombang-gelombang, ketika monster singa mastif melihat darah segar menyembur dari tenggorokan rekannya, dia melolong dan mundur dengan cepat. Chen Gu, Gao Feng, dan anggota regu palu api lainnya tersenyum saat mereka menonton. Meskipun Luo Feng tidak berpengalaman seperti Wei Jia bersaudara, tapi karena tekniknya, kekuatan membunuh Luo Feng tidak lebih buruk dari kakak atau adik dari keluarga Wei Jia. Luo Feng, ayo pergi, cepat dan masuk ke kota. Singa mastif suka berteman. Singa mastif yang melarikan diri akan segera membawa mereka ke sini, tertawa Chen Gu. Luo Feng tertawa saat mereka semua bersatu. 6 anggota regu palu api akhirnya mencapai kota tingkat negara tujuan 0201. Pasukan palu api diam-diam memasuki bagian pinggiran kota tingkat kota tanda pagar 0201. Luo Feng, kami berlari di sepanjang jalan raya selama 3 hari terakhir ini, yang termasuk dalam daerah terpencil. Saat mereka berjalan, Chen Gu menjaga suaranya rendah dan berkata, sebagian besar monster hidup di kota dan di area yang dibangun.
Tempat-tempat seperti daerah kabupaten dan perkotaan adalah lokasi yang benar-benar berbahaya. Petik 2. Dimengerti, Saudara Chen, mengangguk Luo Feng. Luo Feng sudah membaca tentang kebiasaan umum monster di postingan. Dalam perang panjang antara monster dan manusia, monster menemukan bahwa jika mereka tinggal di area yang relatif kosong, pasukan manusia dan petarung dapat mengunci mereka dari jauh. Tanpa apapun untuk bersembunyi di belakang, manusia bisa menggunakan senapan sniper berat dan misil untuk melakukan serangan jarak jauh. Tapi di kota, ada banyak gedung pencakar langit. Selama monster bersembunyi di daerah perkotaan, penembak jitu jarang memiliki kesempatan, kecuali mereka masuk ke dalam kota. Dan tepat ketika pasukan manusia memasuki kota, mereka harus bertarung dengan monster di jalanan, di mana monster akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Daerah perkotaan adalah surga para monster. Secara alami, target regu palu api kita adalah monster level komandan. Namun, mengingatkan Chen Gu dengan suara kecil, monster level komandan cerdas, sekitar level manusia. Monster level komandan akan memerintahkan monster level prajurit untuk mengelilinginya. Hampir setiap monster level komandan akan dikelilingi oleh monster level prajurit dalam jumlah besar, jadi sangat sulit untuk membunuh monster level komandan. Luo Feng mengangguk. Seorang prajurit dan seorang komandan tidak hanya memiliki perbedaan besar dalam kekuatan, tapi juga kecerdasan. Untuk melindungi hidup mereka, monster level komandan secara alami akan memanggil monster level prajurit dalam jumlah besar untuk melindunginya. Selain monster yang sangat langka yang suka mandiri, sebagian besar komandan akan dikelilingi oleh tentara. Semuanya hati-hati, ada sarang banteng berlapis baja di depan, kata Gao Feng tiba-tiba. Kepala dari sarang banteng berlapis baja ini mungkin adalah komandan tingkat tinggi, dan ada sejumlah besar sapi jantan berlapis baja di sarang ini. Mari kita lakukan. Chen Gu, jangan tembak. Jika banteng berbaju baja menyerang, ingat, langsung bunuh. Jangan biarkan banteng berbaju baja memanggil rekan-rekannya. Ya, Kapten. 5 lainnya mengangguk. Berbeda dengan daerah sepi di luar, kota dan pinggiran kota jauh lebih berbahaya. Keenam anggota regu palu api dengan hati-hati bergerak maju di sepanjang jalan sempit. Menghentikan, kakak dari keluarga Wei Jia, Wei Ti, yang berada di depan, mengangkat tangannya. Dia menatap serius di depannya, di mana seekor babi hutan besi raksasa tergeletak jauh. Di samping babi hutan itu ada 2 monster harimau mastif yang menundukkan kepala mereka dan memakan banyak daging. Tiba-tiba, monster harimau mastif mengangkat kepalanya dan melihat regu palu api dari jauh dan menjadi jauh lebih berhati-hati. Kita akan pergi berkeliling, jangan melakukan apapun, kata Gao Feng dengan suara kecil. Di jalan raya yang sepi, Luo Feng dan yang lainnya santai, mereka bisa membunuh monster kapanpun mereka mau. Namun, berbeda di kota. Setelah menginjak dengan hati-hati di jalan, mengambil setidaknya 10 jalan memutar, dan membunuh 8 monster tingkat prajurit biasa secara instan, Luo Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di tujuan pertama mereka, sektor kecil di kota tingkat negara tanda pagar 0201, sektor Langit Biru. Alasan mengapa sektor Langit Biru menjadi incaran pertama regu palu api adalah karena terdapat 3 hunian apartemen yang tingginya 21 lantai. Pergi ke atap. Semuanya hati-hati, monster mungkin muncul entah di mana di dalam gedung. Jangan terlalu berisik. Keenam anggota regu palu api berjalan di sepanjang tangga. Hau gelombang, teriakan bernada rendah terpancar di dalam gedung, yang membuat 6 anggota regu palu api mengerutkan kening. Wei Ti, yang paling jauh di depan, berkata dengan suara kecil, seharusnya di atas, semuanya hati-hati. Semua orang memiliki senjata di tangan dan bersiap untuk menyerang. Dan Chen Gu, yang menggunakan senjata panas, dilindungi di tengah. Mereka maju selangkah demi selangkah. Luo Feng melihat monster mastif singa setinggi 2 meter tiba-tiba muncul dari sudut depan. Bulunya panjang dan tampak seperti SUV militer raksasa. Ketika monster mastif singa melihat mereka, monster itu segera melolong, mengirimkan angin beraroma darah ke arah mereka. Pasukan palu api naik ke atas dan monster singa mastif menukik ke arah mereka dengan energi yang diperoleh dari tubuh besarnya. Suara mendesing. Wei Ti dan Wei Qing di depan memiliki gerakan yang hampir identik. Dengan perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya,
mereka menyerang ke depan pada saat yang sama dan nyaris menyerempet tubuh monster Mastiff Singa. Saat tubuh mereka menyerempet satu sama lain, pedang itu menggambar garis lengkung yang melewati sendi cakar depan Mastiff Singa. Saudara laki-laki Wei Ti dan Wei King menggunakan teknik yang sama persis. Hal ini menyebabkan dua cakar depan monster singa Mastiff terhuyung-huyung dan jatuh ke tangga. Pada saat ini, tombak Zhang Ke, yang berada di belakang Wei Ti dan Wei King, langsung bergerak maju. Tombak paduannya membawa suara metalik saat dia menusuk kepala monster Mastiff Singa. Uci! Tombak itu langsung menembus mata monster Mastiff Singa dan menembus kepalanya. ROAR gelombang-gelombang, monster Mastiff Singa itu tanpa sadar melangkah maju dua kali dan kemudian jatuh tanpa daya. Kerja sama antara Wei King, Wei Ti, dan Zhang Ke memang luar biasa. Dua yang pertama merawat tungkai depan Mastiff Singa untuk membuatnya kehilangan keseimbangan, yang segera diikuti oleh tombak Zhang Ke untuk pembunuhan sekali pukul. Zhang Ke sangat akurat dengan tombaknya, dia benar-benar menembus mata. Dalam proses menaiki tangga, Regu Palu Api menemui tiga monster, yang dianggap cukup beruntung. Dari tiga monster ini, salah satunya benar-benar naik dari permukaan tanah. Pada saat itu, Luo Feng dan Gao Feng berada di belakang tim, jadi wajar saja Luo Feng lah yang harus dengan bersih membunuh monster level G. Setelah keluar dari tangga, keenam anggota Regu Palu Api tiba di atap apartemen hunian 21 lantai. Tutup pintu ke tangga, tutup benar-benar kencang. Perintah Gao Feng, hentikan monster apapun yang berlari ke atas sini ke atap. Iya, Luo Feng dan Zhang Ke pergi untuk menutup pintu baja tangga, dan menemukan batang baja untuk menutup pintu. Phew, kita akhirnya bisa sedikit santai, senyum langka muncul di wajah Zhang Ke. Dia langsung duduk di pantatnya di atap dan mengambil beberapa makanan dan air berkarbohidrat tinggi. Semua orang membawa teropong mereka dengan benar, kata Gao Feng. Semua orang mengambil teropong mereka dan melihat ke bawah dari atap dan mencoba untuk menemukan monster setingkat komandan. Ingat, jangan terlalu sering mengekspos tubuh Anda, akan sedikit merepotkan jika monster menemukanmu. Petik 2 titik. Namun, sebenarnya sangat aman di atap. Apartemen tempat tinggal itu setinggi 21 lantai, jadi sebagian besar monster tidak bisa memanjat dari luar. Bahkan jika monster level komandan memerintahkan monster untuk membantai mereka ke atas, seberapa lebar tangganya? Ancamannya tidak besar. Pasukan Palu Api memiliki cukup waktu untuk melarikan diri sepenuhnya. Mulailah mencari monster level komandan. Hai, teman-teman, waktunya untuk mulai menemukan beberapa monster. Luo Feng juga mengeluarkan teropongnya dari tasnya, dan beberapa alat pendukung seperti sekrup. Semua orang membawanya, karena tidak berat. Dia berjongkok di sisi atap dan melihat ke jalan. Ada monster dalam jumlah besar di mana-mana dia melihat, area kota memiliki setidaknya 10 atau 100 kali lebih banyak monster. Dan di salah satu jalan, sekilas menunjukkan bahwa setidaknya ada ratusan monster berjalan ke depan. Bahkan seorang pejuang level Panglima Perang memiliki peluang kecil untuk melarikan diri hidup-hidup dari ratusan monster normal. Kapten, ini semua monster level prajurit. Aku juga tidak melihat monster level komandan di sini. 5 anggota, termasuk kapten, semuanya memegang teropong mereka dan melihat ke bawah dari atap di tempat yang berbeda. Hanya ketika berdiri di lokasi yang tinggi Anda bisa melihat jauh. Di atap apartemen hunian 21 lantai, Anda bisa melihat sangat jauh, dan juga melihat banyak monster. Kotak baja dibuka. Satu-satunya anggota Regu Palu Api yang tidak menggunakan teropong, Chen Gu, membuka kotak baja. Selain amunisi dalam jumlah besar, ada kotak kayu berbentuk persegi panjang lainnya di dalam kotak baja. Dalam kotak kayu, ada beberapa bagian mekanis, yang dirakit dengan cepat oleh Chen Gu. Sesaat kemudian, senapan sniper berat abu-abu keperakan yang panjangnya hampir 2 meter dirakit. Perangkat pembidik optiknya dan hal-hal lain juga dirakit sepenuhnya. Chen Gu memasukkan peluru khusus ke dalam klip, dengan total 10 peluru. Kapten, beritahu saya jika Anda menemukan monster setingkat komandan, kata Chen Gu. Yup, kamu bisa tidur sebentar dan istirahatkan dirimu. Serahkan pencarian monster level commander pada kami, mengangguk Gao Feng, sementara pada saat yang sama memerintahkan yang lain, Guis, fokuslah dan jangan lewatkan apapun. Ini adalah cara termudah untuk berburu monster level komandan di kota.
Tinggal di lokasi yang tinggi memungkinkan Anda melihat lebih jauh. Ini 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada mencari monster level komandan di jalanan, dan juga jauh lebih aman. Luo Feng, Zhang Ke, Wei Jia bersaudara dan Gao Feng, mereka berlima memegang teropong dan dengan hati-hati melihat ke bawah, sementara Chen Gu menyipitkan matanya dan pergi tidur sambil memegang senapan snipernya yang berat.